Halo, halo semuanya. Terima kasih sudah setia di IST Channel. Dan bagi teman-teman yang suka video-video aku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat update video baru, dapat notifikasi saat aku update video baru. Aku akan update seputar financial, saham, how to manage your money, but I'm not financial advisor. Aku bukan penasehat keuangan. Aku cuman share about my personal opinion dan apa yang aku alamin secara pribadi dan apa yang aku terapkan in my life, in my financial life. So di judul video kali ini aku bikin judul tips supaya kita bisa nabung berapapun gaji kita. Dan ini aku kutip dari pernyataannya Bapak Lee Ka-shing, orang terkaya se-Asia, di mana Bapak Lee Ka-shing ini kayak dia tuh mulai dari bawah, mulai dari nol, bukan dapat warisan dari orang tua, bukan karena dia anak orang kaya gitu, melainkan karena hasil kerja kerasnya dia. So bagi teman-teman yang masih muda, yang mulai dari nol, jangan patah semangat karena banyak orang-orang yang sukses itu dimulai dari nol. So menurut Bapak Lee Ka-shing, ini membagi penghasilannya ke dalam 5 bagian, di mana ada investment 25%, living expenses 30%, making friends 20%, land education 15%, overseas holiday 10%. So misalnya gaji kamu 10 juta, so you should make investment minimal 25% dari penghasilan kamu. Di sini aku udah bikin rumus, 25% dari 10 juta itu 2.500.000. So kalau kamu konsisten bisa nabung berdasarkan persentase ini, I think it's gonna be good for your financial. Apalagi teman-teman yang punya mimpi untuk financial freedom. So Bapak Lee Ka-shing ini setiap memperoleh penghasilan, dia akan bagi ke kolom-kolom ini. Dan gimana dia bisa nabung, yaitu dia udah langsung nabung di sini masuk ke investment. So investmentnya dia tiap bulan yaitu 25% dari penghasilannya. Kalau Robert Kiyosaki bilang pay yourself first. Kalau kalian baca bukunya Robert Kiyosaki, Increase Your Financial IQ, kalian akan baca di sana di mana Robert Kiyosaki bilang pay yourself first. Di buku seri yang Increase Your Financial IQ, dia mengatakan dia punya seorang akuntan, orang pembukuannya dia selalu mengatakan bahwa kita harus membayar tagihan, hutang secara on time. Kalau Robert Kiyosaki bilang dia selalu bertentangan sama orang pembukuannya dia. Kalau prinsipnya si Robert Kiyosaki ini pay yourself first. Misalnya kamu pakai duitnya dulu untuk investasi, hasil dari investasi ini yang akan kamu bayar
pakai untuk bayar semua biaya-biaya itu. Dan juga kalau misalnya you pay yourself first, dengan Robert Kiyosaki bilang, dengan banyaknya tagihan-tagihan dari orang, misalnya tagihan apapun lah, itu akan membantu kamu untuk berpikir untuk menghasilkan duit kembali. So pay yourself first gitu. So teman-teman, berapapun penghasilan kalian, usahakan minimal you make investment 25% dari penghasilan kamu. Ini minimal ya. Ada beberapa teman-teman juga yang berani menginvestasikan 50% dari penghasilannya. Dan semakin tinggi penghasilan kamu, maka akan semakin besar investment kamu setiap bulannya. Persentasinya tetap, tapi nilainya akan semakin naik. So kalau penghasilanmu semakin naik, jangan nilai ini yang kamu tabung, tapi kamu kalikan dari persentase ini. So aku rasa sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Saya mau jelasin juga, di sini ada living expenses, making friends, learn or education, overseas, holiday. Nah, living expense ini pengeluaran kamu, misalnya makan, transport, buat housing dan lain-lain. Nah, terus dia juga menyisihkan penghasilannya untuk learning dan education, dan ini tuh penting banget supaya kita tuh nggak kita tuh harus di update terus, kalau nggak kita akan ketinggalan loh gitu. So dia sisihkan dari penghasilannya untuk education. So kalau aku sendiri, kalian bisa pakai caranya Lee Ka-shing ini, tapi aku juga pakai caranya Lee Ka-shing ini, cuman nggak semuanya. Kalau aku lebih ke investment, living expenses, making friends aku masukin ke living expenses, learning education juga aku masukin ke living expenses, overseas holiday I'm not doing this one. Aku nggak ada sisihin ke situ, so aku belum kepikiran ke sana. Aku mau fokus ke investment dulu. So that's all the video. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memanage keuangan kalian, dan supaya kalian bisa nabung juga, dan supaya kalian gak sia-sia kerja. Dan kalau kalian bisa nabung dan kamu manage lagi duit itu untuk menghasilkan duit bagi kamu, jadi duit yang akan bekerja untuk kamu gitu. Kalau kamu pintar manage money, uangnya akan bisa bekerja efektif buat kamu gitu. That's all the video guys. As always, thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.